Indah ini, tak bisa suara langsung. Nggak, ini HP-nya Error. pernah aku install ulang, jadi harus di-setel lagi.
Semoga bagi yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Besar Al-Istiqomah yang saat ini diwakili oleh saya ulang, sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Haji Johan Syahratin SH. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Bapak, Ibu yang saya hormati pada malam hari ini, alhamdulillah tidak terasa dengan berjalannya waktu pada malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini malam 27 Rajab 1447 Hijriah dan tahun 2026 Masehi. Selawat dan salam tak lupa juga kita aturkan, kita kirimkan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Umaini Rosadi SG MPDI, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah kita ini. Yang saya hormati Ayahanda sebagai Dewan Penasehat Masjid Besar Al-Istiqomah Bapak Haji Abdul Munis, serta Imam Besar Masjid Al-Istiqomah Bapak Ustaz Mansur, serta pengurus Masjid Besar Al-Istiqomah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta bapak-bapak yang hadir. Juga kami juga berterima kasih kepada ibu-ibu Majelis Muslimah Masjid Besar Al-Istiqomah yang sudah sama-sama kita mendengarkan lantunan lagu kasidahnya. Juga kami berterima kasih kepada guru-guru TPA sore tadi sudah membantu kami untuk menyiapkan konsumsi. Juga anak-anak Firman sore tadi juga membantu. Yang lebih khusus kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di lingkungan Masjid Besar Al-Istiqomah yang sudah memberikan menyisihkan sebagian rezekinya tadi sore, juga memberikan kuota untuk kita konsumsi pada malam hari ini. Mudah-mudahan pahalanya dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi tidak terasa sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, kurang lebih 1 bulan 4 hari, kalau tidak salah lebih hari, tanggal 18 sudah kita memasuki bulan suci Ramadan 1447. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipandangkan umur kita, dikuatkan iman kita, sehingga kita nanti dipertemukan Ramadan sebentar lagi. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, tak henti-hentinya kami berdiri di sini, kami sebagai panitia, juga pengurus Masjid Besar Al-Istiqomah, bahwasanya kami juga perlu masukan-masukan bagi semua jamaah yang ada di lingkungan Masjid Besar Al-Istiqomah. Semoga kami ini dengan kerukunan kami, kepengurusan kami ini, semoga masukan ini berharga bagi kami masjid yang kita cintai ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kebetulan malam ini malam Jumat, malamnya orang yang berkeluarga, mudah-mudahan menjadi berkah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Dr. Nadim SH atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Besar Al-Istiqomah yang saat ini diwakili oleh Bapak Roy. Kepada Bapak Roy, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Yang terhormat, yang mulia dan mulianya Al-Ustaz saya dari Umayyah SQ MPD. Terima kasih Ustaz. Dia ini kalau lihat detailnya sejarah Quran, beliau juga hafiz Quran, dan beliau juga dosen atau pengajar gelar MPDI. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga pada Ayahanda Bapak Pengurus Dewan Pemerintahan yang saya hormati. Terima kasih juga kepada Imam Besar Masjid Al-Istiqomah Ustaz Mansur dan para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Taklim Muslimah Al-Istiqomah, pimpinan Intan, terima kasih Pak Bu, dan guru-guru besar. Nah, saya berdiri di sini mewakili daripada ketua kami Bapak Haji Safiansa dengan beliau yang hadir, karena beliau lagi sakit, yaitu pemeriksaan jantung. Nah, kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rali atas sambutannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tunggu sejenak. Setelah pembagian konsumsi selesai, baru kita akan lanjutkan kembali. Ya, kami sampaikan bagi anak-anakku yang mau konsumsi bekaknya jangan di dalam masjid ya, kita pakai sholat di sini ya. Ya, kalau mau nanti konsumsi nanti di luar aja ya, di teras sana ya, supaya nanti nggak kemakmuran. Ya, anak-anakku yang ada di samping kanan. Kalau nanti bapak-bapak takmir kalau sudah selesai membagi kotak,
anak-anak mungkin yang laki-laki maupun yang sudah berkota, tolong diarahkan di luar aja ya, dan kita bisa ini untuk bersama mendengarkan hikmah Islam kita pada malam hari ini. Sekali lagi, pengurus pamit untuk anak-anak bisa diarahkan ya. Terima kasih. Anak-anak semuanya harap tenang ya. Acara akan segera kita lanjutkan lagi. Jika ingin makan, maka keluar masjid dulu. Di dalam masjid duduk manis, dengarkan ceramah dari Pak Ustadz. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan acara kita. Acara selanjutnya yang ditunggu-tunggu yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Humaydi Rosadi, SIMPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد. Ya, semuanya jawab ya, adik-adik. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadha an-nabiy al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Takmir Masjid Besar Al-Amin, Masjid Besar Al-Istiqomah, mohon maaf, Bapak Haji Rudi
Yang kami hormati Ketua Panitia Masjid Besar Al-Istiqomah Haji Johan Syah Rafi. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Besar Al-Istiqomah Mansur Kedai. Kali ini kedai, tapi nggak ada kopinya. Yang kami hormati penasehat Masjid Besar Al-Istiqomah Haji Abdul Muiz. Mudah-mudahan semua selalu diberikan kesehatan walafiat, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja, kakak dan adik semuanya, jamaah Masjid Besar Al-Istiqomah dan juga grup rebana yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan walafiat dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik udah dapat nasinya, bisa diam sejenak ya, sambil sholawatan. Mau sholawatan? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo semuanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah lindungi kami, ya Allah sehatkan kami, ya Allah jaga kami, ya Allah sayangi kami. Salatullah salamullah Jamaah Al-Istiqomah, orangnya ramah-ramah. Jamaah Al-Istiqomah, lancar rezekinya barokah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki kita barokah semua ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Nih, sebagaimana tema kita pada malam hari ini adalah menguatkan keluarga sakinah melalui sholat dan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di keluarga kadang-kadang masalah itu adalah finansial. Rezeki Allah sudah atur semuanya. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu kita takut, karena Allah sudah jamin kita kalau kita sholatnya benar, rezeki mah beres. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa
nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Kalau diperintahkan sholat kepada anaknya, maka ayah ibunya juga harus sholat. Ini jangan nyuruh sholat, ayah ibunya main WA-an. Waduh, WA. Apalagi sekarang main grup WA. Grup WA yang mantan-mantan SMA dulu, alumni waktu SMA ketemu. Masya Allah itu. Ternyata banyak sekarang itu perselingkuhan terjadi gara-gara tersambung dengan alumni waktu zaman SMA dulu. Wah, ini ketemu mantan. Padahal sudah punya anak, udah punya cucu. Japri sama mantannya waktu di SMA, akhirnya berselingkuh. Maka kalau kita mau punya keluarga yang sakinah, keluarga yang harmonis, sholat. Agar anak-anak kita sholat, maka ayah ibunya juga harus sholat. Jangan cuma nyuruh-nyuruh doang. Nanti anak itu jadi fotokopi. Kelihatannya memang anak tidak kita ajarkan secara langsung, tetapi anak itu adalah merupakan fotokopi dari orang tuanya. Ada satu pertunjukan ketika perpisahan SD. Ini ada perpisahan anak SD. Pertunjukan itu menampilkan kelas 6 SD yang akan perpisahan. Di situ perannya ada peran protagonis, ada peran antagonis, macam-macam perannya. Ketika ditampilkan drama itu, sandiwara itu di atas panggung, begitu memukau, betul-betul masuk peran tersebut. Salah satunya kepada anak yang punya peran antagonis, yang perannya marah-marah, yang perannya itu melotot matanya, yang perannya itu dia selalu berkata-kata toksik, masuk banget. Sampai-sampai seluruh penonton, ayah dan ibu para siswa di situ, mereka berdecak kagum. Betul-betul ini perannya bagus, mendapatkan applause dari seluruh penonton. Ibu guru yang ngajarin bahasa Indonesianya, bukan bahasa Indonesia itu ada tuh pelajaran tentang drama, sandiwara. Dia aja sampai bingung, sampai kaget. Ditanyalah dia di belakang panggung, "Nah, kamu tadi tampilnya bagus banget, marah-marahnya dapat, melotot matanya dapat, kata-kata toksiknya dapat. Kamu belajar dari siapa? Perasaan ibu nggak pernah ngajarin kamu seperti itu." "Ah, enggak Bu, saya belajar di rumah saja." "Loh, emang ayah sama ibu kamu itu pemain peran? Jangan-jangan artis begitu?" "Bukan Bu." "Loh, kok bisa kamu diajarin sama ayah ibu kamu?" "Iya Bu, karena setiap pagi, setiap hari ayah dan ibu saya berantem melulu, piring pada terbang, pada dipecahin setiap hari." Waduh, ternyata itu jadi fotokopi buat anak. Itu. Maka kalau kita ingin anak-anak kita menjadi ahli sholat, sebagaimana doa kita, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, maka harus dimulai dari ayah dan ibunya juga. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Setelah keluarga sholat semuanya, ayah, ibu, anak semuanya sholat, wastabir 'alaiha, dan istiqomah dijaga sholat itu. Allah janji dalam ayat tersebut, la nas'aluka rizqa, kami tidak menuntut kamu rizki.
Jangan khawatir masalah rezeki. Kamu tenang saja, jaga sholat kamu, istiqomah dengan sholatmu. Nahnu narzuquka, masya Allah. Ini janji Allah. Nahnu narzuquka, kami yang akan berikan kamu rezeki. Aduh Pak Ustaz, saya udah berdoa jadi orang kaya Pak Ustaz, tapi nggak kaya-kaya juga. Nih, terkadang mindset kita yang salah. Rizki itu kan bukan harus jadi orang kaya. Rizki itu kan bukan hanya harta. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyebutkan bahwa rizki kita yang sebenarnya itu adalah apa yang kita makan sampai kenyang, apa yang kita pakai sampai lapuk, sampai rusak, sampai hilang, dan apa yang kita sedekahkan. Kalau belum masuk ke dalam perut kita, makanan meskipun itu sudah ada di depan gigi kita, udah kita punya, kalau memang belum rezeki nggak bakal masuk ke dalam perut kita. Waduh, kita makan steak di restoran mahal, steaknya daging wagyu katanya itu yang mahal sampai 250.000 satu piring. Udah dipotong, diiris, bismillahirrahmanirrahim, udah dikunyah. Karena memang belum rezeki, ada temannya datang dari belakang, dikagetin, dikagetin, langsung itu jatuh, dagingnya sudah dikunyah. Belum rezeki. Dan rezeki itu apa yang kita pakai sampai lapuk. Ibu-ibu ada di sini, ibu-ibu pengajian lu, majlis taklim yang seragamnya itu gonta-ganti. Hari Senin warna merah, hari Selasa warna hijau, hari Rabu warna coksu, coklat susu. Ganti-ganti, udah gitu COD. Kalau santri di Indonesia itu tiap hari datang kurir COD terus. Saya yang ke lingkungan datang kurir, kasihan kurir kalau pas datang nganterin barang kiriman santrinya lagi nggak ada. Waduh, kasihan kalau dia pulang balik. Akhirnya kita talangin dulu dah. Mending kalau nalanginnya itu 100.000, di bawah 100.000. Ini mah kadang-kadang sampai di atas 500.000 satu. Tiap hari itu ada aja kurir datang ke pondok. COD belum lunas, disayang-sayang, itu bajunya ditaruh aja di lemari. Udah dipakai-pakai, udah 6 bulan baru pengen pakai. Ternyata udah kesempitan. Badannya udah mulai melar. Karena nggak pernah olahraga, nggak pernah jogging. Sekarang kita udah punya apa namanya itu seperti pemandangan Jogja tuh di depan rudal, itu cakep tuh. Kalau kita lagi mau jogging, mau santai-santai olahraga, buat posting-posting juga cakep tuh. Udah kayak di Jogja. Padahal di Gondang. Karena nggak pernah jalan, nggak pernah jogging, akhirnya naik berat badan. Pas mau dipakai udah nggak muat, udah melar badannya, bukan bajunya. Maka baju yang tadi digantung itu berarti bukan rezekinya, udah nggak bisa dipakai. Dan rezeki yang sebenarnya itu adalah apa yang kita sumbangkan, apa yang kita sedekahkan. Sahabat Anas bin Malik ini orang kaya. Dia setiap hari membeli baju yang bagus-bagus dan diberikan kepada orang-orang yang miskin papa. Tapi dirinya sendiri berpakaian yang sederhana. Disinggunglah oleh sahabat yang lain, wahai Anas, kamu ini orang kaya,
tapi kenapa kok pakaian kamu sederhana saja? Kamu kan bisa beli baju yang mahal-mahal. Wahai sahabatku, baju yang aku pakai ini adalah baju yang sederhana, tetapi setiap hari aku membeli baju dan aku sumbangkan, aku sedekahkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan fakir miskin. Dan itulah baju yang akan saya pakai nanti di dalam surga. Apa yang kita sedekahkan itu rezeki kita yang sebenarnya. Maka ketika kita sudah menjadi ahli sholat, keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, semuanya sholat, nggak usah khawatir, Allah yang akan tanggung kita, yang jamin kita. Nahnu narzuquka, kami yang akan memberikan kamu rezeki. Masa kita nggak yakin sih? Ini kan janji Allah. Kalau sudah Allah yang berjanji, nggak usah kita pakai khawatir, takut. Kadang-kadang matematika kita itu sesuai dengan apa yang kita pelajari, tetapi apa yang Allah menghendaki beda. Kalau Allah sudah punya kehendak, Allah sudah mau. Seperti halnya Isra Mi'raj, ini kemauan Allah. Kalau menurut akal kita tidak sampai. Otak kita terlalu kecil, ilmu kita terlalu sedikit. Kalau kita ingin membantah tentang kejadian Isra Mi'raj ini, dibacakan tadi oleh qari kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhan di sini dimulai dengan kata subhan. Ada lafzul jalalah yang tersimpan setelahnya. Artinya subhanallah, maha suci Allah. Maunya Allah, ini kehendak Allah yang menjalankan Rasulullah ke atas langit Isra wal Mi'raj. Adik-adik, tahu nggak kendaraan yang Rasulullah pakai itu namanya apa? Buraq. Buraq itu berasal dari kata barqun, kilat, secepat kilat. Itulah kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah untuk Isra wal Mi'raj. Tahu siapa yang menemani Rasulullah, adik-adik? Yang menemani Rasulullah adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ini sebelum Rasulullah Isra wal Mi'raj, di malam ke-27 Rajab seperti sekarang ini kita sekarang sudah masuk pas tanggal 27 Rajab 1446 Hijriah. Rasulullah ketika pada malam 25-26 ini Rasulullah udah mau dijemput sebenarnya, tetapi kebiasaan Rasulullah itu sukanya di depan Hijri Ismail itu kalau duduk, di sebelah kanannya itu ada Hamzah, di sebelah kirinya ada Ja'far bin Abi Thalib, ini Hamzah bin Abdul Muthalib. Di sebelah kanannya ini adalah pamannya, di sebelah kirinya itu sepupunya. Malaikat Jibril ingin menjemput Rasulullah, masih silau. Bertanya kepada malaikat Mikail, yang mana yang kita jemput? Ketiga-tiganya ini bersinar, ketiga-tiga ini bercahaya. Kenapa? Karena Rasulullah tercipta dari cahaya, dari nur. Bahkan disebutkan dalam Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Barzanji,
bahwa nurnya Rasulullah itu sudah diciptakan khuliqa qabla Adam, itu diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi Rasulullah karena tercipta dari nur dan cahaya, maka cahayanya itu menyebar ke kanan dan ke kiri, semuanya bersih. Malam ke-26 Rajab juga masih silam. Dan akhirnya malaikat Jibril mengatakan kepada malaikat Mikail bahwa Rasulullah selalu bersabda, khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya suatu urusan itu adalah yang tengah-tengahnya, maka yang di tengah-tengah inilah Rasulullah. Ini juga pelajaran buat kita semua. Kalau kita ingin menjadi orang baik, kita pun harus kumpul dengan orang baik. Kalau kita kumpulnya sama orang yang tidak baik, maka kita akan ketularan tidak baik juga. Rasulullah cahayanya itu meliputi kami. Dan ketika Rasulullah mau dijemput oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ini dibersihkan dulu hatinya Rasulullah. Hatinya dibersihkan, dicuci dengan air zam-zam, diisi dengan ilmu, iman dan juga hikmah. Ini juga merupakan pelajaran buat kita, karena ini ingin menghadap kepada Allah. Maka pelajaran buat kita juga, kalau kita nanti menghadap kepada Allah, hati kita harus kita bersihkan. Banyak sekarang ini orang-orang sibuk bukan membersihkan hatinya, tapi membersihkan fisiknya. Mohon maaf, banyak yang sekarang itu rela untuk dibilang ganteng, untuk dibilang cantik, dia beli skincare yang mahal-mahal. Sibuk membersihkan wajahnya, sibuk membersihkan fisiknya saja. Mohon maaf, ada yang karena ingin dibilang awet muda, ingin dibilang cantik jelita, dia pergi ke Korea, sebelah kanan operasi 300 juta. Uangnya habis, kumpulin lagi. Sebelah kirinya itu masih beda, pergi lagi ke Korea 300 juta. Kanannya belum, kanannya lagi, pergi lagi ke Korea 300 juta. Itu kurang lebih sudah hampir 1 miliar. Itu luas wajahnya saja. Yang padahal, Masya Allah, hatinya itu juga harus dibersihkan. Bahkan dalam sebuah maqalah ada Luqman Al-Hakim. Ini Luqman Al-Hakim ini bukan sahabat Nabi. Luqman Al-Hakim bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi istimewanya Luqman Al-Hakim, Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran menjadi nama surah apa itu namanya? Surah Luqman. Ini yang sering kita dengar, kita baca ketika ada tasmiyah. Luqman Al-Hakim menyebutkan, berpesan kepada anaknya, dan ini juga pesan untuk kita semua, bahwa sesungguhnya innal insan salatu aslas. Manusia itu jati dirinya terdiri dari 3 bagian. Sulusun lillah, wa sulusun li nafsi, wa sulusun liduni. Sepertiga yang pertama dari diri kita manusia untuk Allah. Apa sih maksudnya untuk Allah? Para ulama menyebutkan adalah ruhnya. Ruh kita itu akan kembali kepada Allah. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, itu pengumuman di masjid, musola,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Apa yang berpulang? Dunia. Ruhnya pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kalau pulang kampung nih, nggak bawa oleh-oleh, nggak bawa apa-apa ke kampung, kira-kira pede apa malu? Nggak enak. Pede apa malu? Nggak bawa oleh-oleh pulang kampung, malu kan ya? Coba ya, kalau kita di Bontang udah lama, udah sukses pulang kampung, kita nggak bawa apa-apa, nggak bawa bekal, malu rasanya kita sama teman-teman di kampung. Begitu juga ketika kita pulang kepada Allah, pulang menghadap Allah, nggak punya bekal, nggak bawa apa-apa. Ini yang kita harus takutkan. Kan kita tidak boleh takut mati, nggak boleh, karena memang kematian itu sudah pasti. Allah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang muda jangan juga terlalu percaya diri bahwa wah nanti saya masih lama meninggalnya. Tuh pelajaran buat kita, saudara-saudara kita yang di Sumatera, di Aceh. Mereka sedang asik-asiknya di dalam mobilnya, ternyata tiba-tiba banjir bandang. Ibu mobil ngantri rapi, disangkanya lagi ngantri bensin, ternyata semuanya di dalam sudah meninggal dunia. Macam-macam tuh, ada yang masih remaja, ada yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek, ada yang masih anak-anak muda belia. Gak ada yang tahu. Lalu Luqman Al-Hakim juga menyebutkan bahwa sepertiga yang kedua dari diri kita itu adalah binafsi, untuk diri sendiri. Itu apa? Itu adalah amal-amal kita. Amal inilah yang akan menjadi bekal kita, kebanggaan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga sholat-sholat kita. Nanti akan ditimbang nih sholat kita. Awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali ditimbang nanti di hari kiamat itu adalah sholat kita. Sholat itu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, situasi apapun. Bagi laki-laki, bagi perempuan itu harus ditinggalkan ketika menstruasi. Ini kalau bahasanya kedokteran menstruasi. Kalau bahasanya iklan, tamu tak diundang. Kalau bahasanya anak sekolahan, anak santri, itu bendera Jepang. Apa itu maksudnya? Bendera Jepang maksudnya tengah-tengahnya merah. Maka bagi perempuan ketika menstruasi, ketika nifas, maka nggak boleh sholat. Tapi bagi laki-laki dalam keadaan apapun, situasi apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan. Aduh, saya lagi sakit, nggak bisa berdiri, bisa pakai kursi. Aduh, kakinya nggak bisa dilipat, kan bisa selonjoran. Makanya teorinya di dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan faman ajiza anil qiyam fa shalla qu'udan. Siapa yang tidak mampu untuk sholat berdiri, karena berdiri itu adalah rukun sholat. Karena kalau rukun tidak dilakukan batal sholatnya, maka fa shalla qu'udan, sholat dalam keadaan duduk. Duduk yang terbaik itu duduk iftirash, duduk di antara dua sujud. Aduh, nggak bisa ditekuk, boleh diselonjorin. Aduh, nggak bisa juga, maka fasalla iftija'an, maka dia sholatnya boleh tiduran.
tapi tidurannya yang terbagus tidur miring, lambungnya itu di bawah lambung kanan, wajahnya menghadap kiblat seperti kita menguburkan jenazah. Aduh, nggak bisa saya tidur miring, Pak Ustaz. Bisa nggak tidurnya itu terlentang? Boleh. Tidur terlentangnya itu kepalanya, kalau kiblat di sana, kepala di sini, kaki di sini. Kalau dia diberdirikan, maka dia menghadap kiblat. Terlentang pakai R. Kalau nggak pakai R bahaya. Terlentang, kalau bisa mati. Terlentang. Maka istimewa sholat ini juga para ulama menyebutkan, kalau kewajiban puasa itu Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Turun ayat wajib berpuasa, berhaji, Allah turunkan ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Begitu juga tentang zakat, Allah turunkan ayat tentang zakat. Tetapi tentang sholat, Allah tidak cukup dengan ayat. Allah panggil Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayatnya di abdihi subhanalladzi asra bi abdihi. Abdun itu dengan jasmaninya, bukan hanya ruhnya saja. Makanya abdun ini kalau disandarkan kepada Allah itu jadinya mulia. Suatu kalimat apabila disandarkan kepada yang mulia, maka jatuhnya dia jadi mulia. Hamba kalau dia tidak disandarkan kepada Allah, itu dia abdun, hamba sahaya, budak. Tapi kalau disandarkan idhofahnya kepada Allah, abdullah, hamba Allah, maka ini jadi mulia. Saya pernah ditanya, ada mu'alaf, ini dia pas lagi baca Al-Quran, dia bingung kok ada kata haram ini disandarkan dengan Masjidil Haram, dengan Baitul Haram. Waduh, ini Pak Ustaz, berarti ini masjid haram nih, ini rumah haram. Bukan begitu maksudnya. Al-Haram itu artinya mulia. Berarti kalau disandarkan ke Masjidil Haram, itu masjid yang mulia, bukan masjid yang haram. Seperti halnya fikih. Kalau secara fikih mah haram itu sesuatu yang apabila dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Tapi ini haram bukan berarti fikih, tetapi haram untuk arti. Lalu yang ketiga, Luqman Al-Hakim juga menyebutkan bahwa sulusun liduni, sepertiga dari diri kita itu adalah untuk caci. Sepertiga dari diri kita untuk caci. Kok bisa? Para ulama menyebutkan maksudnya bajisnya, badannya, tubuhnya itu akan menjadi makanan caci. Ketika manusia meninggal dunia, dibungkus dengan kain kafannya, kemana itu dulu besti yang dulu gemes banget sama pipi kita, dipegang-pegang, aduh gemes nih sama pipinya, dicoel-coel pipi kita. Pas udah meninggal, boro-boro itu besti mau berani membuka kain kafan kita itu. Saya udah berapa kali itu mandi jenazah. Ya Allah, macam-macam itu keadaannya. Ada yang karena kecelakaan, berdarah-darah, ada. Itu besti-bestinya nggak ada tuh yang berani ngebuka wajahnya, padahal dulu waktu masih hidupnya itu mah sering bercanda-bercanda, sering selfie-selfie. Tapi boro-boro ketika sudah meninggal dunia, mendekat saja takut.
Padahal mah itu jenazah udah gak apa-apa. Fajismuhu, kata ulama itu, maka sepertiga yang terakhir dari diri kita itu adalah untuk cacing. Ketika dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur itu akan mengucapkan selamat datang. Ana baitul riddah, wa ana baitul zulm, wa ana baitul dur. Selamat datang wahai jenazah. Aku adalah rumahnya kesepian. Sepi di dalam kuburan, tidak ada yang menemani. Umar bin Khattab, sekelas Umar bin Khattab saja, ketika diceritakan tentang surga, hanya tersenyum-senyum. Surga penuh dengan keindahan. Ketika diceritakan tentang neraka, Umar bin Khattab hanya terlihat bersedih saja, karena neraka begitu menakutkan. Tetapi ketika dikisahkan, diceritakan tentang alam kubur, tentang alam barzakh, Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya. Menangis. Ditanya, wahai Khalifah Umar, kenapa ketika diceritakan tentang surga, tentang neraka, wajahnya biasa-biasa saja? Ya karena di sana banyak teman, di neraka banyak teman, di surga juga banyak temannya. Tapi di alam kubur nggak ada teman, sendirian. Apa yang akan menemani? Yang akan menemani kubur di dalam kubur kita itu adalah amal-amal kita, amal baik kita. Bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, setiap hurufnya itu yang akan menjadi teman kita, menjadi penolong kita di alam kubur kita. Makanya Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi penolong, akan menjadi teman di saat kita sedang tidak ada, di saat kita sudah meninggal dunia. Kan sekarang ini dibontak, apalagi ini udah macam-macam itu caranya, metodenya untuk belajar Al-Quran. Ada yang qiraati, ada yang tilawati, ada yang iqra, ada yang baghdadi. Kalau saya dulu mah belajarnya masih eja-ejaan di Jakarta dulu. Kalau saya dulu pakai eja-ejaan. Mim fathah ma ta fathah ta mim qadamah mim matamu ba domada fa fatata matamu ta. Iya, masih pakai eja-ejaan. Tapi nggak apa-apa, apapun metodenya belajar Al-Quran. Rasulullah sebutkan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkan. Dan kubur juga mengucapkan selamat datang, ana baitul zulm. Aku adalah rumahnya kegelapan, gelap dalam kuburan. Tidak ada cahaya, tapi ada yang akan memberikan cahaya, penerang dalam kubur kita. Salat-salat kita. Rasulullah bersabda, as-salatu nurun wa sadaqatu burhanun. Salat itu adalah cahaya dan sedekah itu adalah penerang dalam kubur kita. Makanya orang yang mau meninggal dunia atau sudah meninggal dunia, yang akan disesalkan itu adalah masalah sedekahnya. Di akhir surah Al-Munafiqun, Allah sebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin. Ya Allah, seandainya aku diberikan kehidupan, kesempatan kehidupan yang kedua, maka aku akan bersedekah. Sangat detail sekali. Fa'as-saddaq, yang disesalkan oleh orang yang meninggal dunia, fa'as-saddaq wa akum minas shalihin.
aku akan bersedekah dan akan menjadi orang yang soleh. Apa sih yang merugikan kita kalau kita bersedekah? Gak ada rumusnya orang bersedekah itu bangkrut, gak ada. Gak ada rumusnya orang bersedekah itu rugi. Yang ada justru malah bertambah berkahnya. 2 malaikat setiap pagi berdoa. Setiap pagi pada subuh 2 malaikat berdoa untuk kita. Ya Allah, bagi orang yang menahan hartanya di pagi hari ini, ahli, binasakan. Sementara malaikat yang satunya berdoa, ya Allah, yang pada pagi hari ini dia bersedekah, menyisihkan sebagian rezekinya, maka zid, tambahkan. Maka jangan kita nanti menyesal ketika di kemudian hari tidak ada amal-amal kita. Selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, banyak-banyaklah kita berbuat kebaikan. Salat yang kita lakukan akan menjadi penerang dalam kubur kita, dan juga sedekah akan menjadi penerang dalam kubur kita. Dan yang terakhir, kubur itu mengatakan, wa ana baitud dud, aku adalah rumahnya cacing yang siap menggerogoti daging kita. Ini yang sekarang ini kita jaga-jaga. Waktu masih muda untuk kencang kulitnya. Kalau udah tua agak sedikit kendor, itu mah udah biasa. Waktu masih muda itu kita semprotin terus pakai parfum. Waduh, wangi. Udah mulai lanjut usia, bukan pakai minyak wangi, tapi pakai minyak tawon, Remazon, minyak angin. Ana baitud dud, menggerogoti daging kita sampai habis. Apakah ada amalan yang bisa membuat tubuh kita tidak dimakan sama cacing? Rasulullah bersabda, salasun yuqsimuhumullahu min azabil qabri. Ada 3 golongan orang yang nanti Allah akan selamatkan badannya. Jangankan dari santapan cacing tanah, siksa kubur aja tidak menyentuhnya. Siapa 3 orang itu? Al-muazzinu, yang pertama adalah muazzin, orang yang senantiasa memandangkan azan. Masya Allah, jangan anggap remeh muazzin. Ternyata itu yang Rasulullah sebutkan akan dijaga badannya dari cacing tanah. Yang ibu-ibu nanya, Pak Ustaz, enak dong laki-laki jadi bisa azan. Ibu-ibu juga bisa. Loh kok bisa? Bagaimana caranya menjawab dengan azan tersebut? Maka ibu sudah menjadi muazzin. Ketika dilanjutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai la ilaha illallah dijawab dengan la ilaha illallah. Yang kedua, yang juga akan Allah jaga tubuhnya dari santapan cacing tanah, itu adalah orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Dan yang ketiga adalah asyhid fisabilillah, orang yang syahid fisabilillah, berjuang agama Allah dan juga membela negaranya. Adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik dari sholat kita. Kalau kita ingin menguatkan keluarga sakinah, maka bangunlah sholat kita. Keluarga, ayah, ibu, anak-anak semuanya sholat. Insya Allah rezeki itu akan mengalir
rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga selalu berdoa. Apalagi sekarang ini sebentar lagi biasanya kalau sudah akhir-akhir Rajab kita ingat dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Semuanya. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Bisa? Oke. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana
bisa kita ambil, kita petik hikmah dari malam ke-27 Rajab ini. Jadilah kita orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Jangan hanya sekedar menggugurkan sholat, tapi aqimus sholat, dirikanlah sholat. Apa itu? Dirikan sholat maksudnya setelah kita sholat, kita apresiasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat mengajarkan kita disiplin waktu. Ketika masuk waktu, sholat. Sholat mengajarkan kita tawadhu. Ketika kita sujud, kepala kita nih yang tadinya kita merasa kalau dipegang sama orang kita merasa terhina, tapi ketika sujud mohon maaf itu sejajar dengan kaki di depan kita. Apalagi kalau sampai ketendang, apakah ada yang marah? Pas lagi sujud kaki yang depan nendang, ketendang nggak sengaja, apakah marah? Tidak. Kita tawadhu, diajarkan bagaimana kita menjadi orang yang tidak sombong. Dan sholat juga mengajarkan kita keikhlasan, kejujuran. Nggak ada tuh yang kita korupsi rakaat sholat. Kalau memang ketinggalan menjadi makmum masbuk, kita ketinggalan 1 rakaat, ketika salam imam kita pun akan melengkapinya dengan 1 rakaat. Nggak ada ikut-ikutan imam, nggak ada. Maka inilah yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang ahli salat, yang Allah ringankan, Allah mudahkan untuk salat. Anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang rajin sholat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami. Ya Allah, berikanlah mereka selalu kesehatan walafiat, sehingga mereka bisa selalu taat terhadap perintah-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang terhindar dari pergaulan yang salah, terhindar dari permainan-permainan game-game teknologi yang salah, yang banyak sekarang ini anak-anak menyakiti orang tuanya, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang tuanya. Alhamdulillah ya Allah, hindarkanlah kami dari perilaku akhlak yang tercela anak-anak kami, tetangga-tetangga kami. Jadikanlah kami selalu tetangga-tetangga yang baik, yang bisa membawa kepada perintah-Mu ya Allah, taat dan juga kondusif segala apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami selalu kekuatan untuk selalu menjalankan perintah-Mu, selalu menjalankan sholat, tidak pernah meninggalkan sholat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, semuanya keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang ahli dalam sholat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada kata-kata yang tidak sopan atau benar dan dimaafkan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebentar ini ada kuis. Yang ingin mengikuti kuis, silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang di luar serta anak-anak, silahkan masuk ke dalam. Setelah acara ditutup nanti akan ada kuis. Juga yang penerima paku masuk ke dalam semua. Setelah ini akan ada kuis. Silahkan duduk kembali. Dari takmir Masjid Besar Al Istiqomah menyediakan kuis, menyediakan hadiah. Silahkan duduk kembali. Yang di luar silahkan masuk kembali. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas ceramah dan doa yang telah disampaikan. Semoga dari ceramah tadi kita dapat mengambil ibrah atau hikmah sehingga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita bisa selalu istiqomah dalam menjalankannya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada penghujung acara yang penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis disertai dengan hamdal. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam ucapan maupun tindakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mau ikutin kuis silahkan masuk kembali. Ibu-ibu pengurus, guru-guru TPA silahkan di dalam. Anak-anak, ini bukan hanya untuk anak-anak, semua berhak menjawab jika bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiburan. Ya, maju ke depan. Surat Al-Isra itu ayatnya jumlahnya berapa? Cepat. Surat Al-Isra itu ayatnya berapa? 1. 111 ayat. Pintar. Aduh. Mana yang lain nih? Tunggu. Satu orang. Ada yang tahu punya ayat yang 85 surah Al-Isra?